Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'ba'du. Faslun, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan. Penulis mengatakan wal matruku minus sholati thalathatu asya, dan yang ditinggalkan di dalam sholat itu ada 3 hal. Yang pertama adalah fardun, yaitu rukun yang ditinggalkan, maka ini wajib diganti. Wa sunnatun, nah sunnah ini terbagi 2, ya sunnah yang biasa sunnah muakkad. Nah sunnah muakkad ini harus sujud sahwi, dan yang terakhir wahaiatun. Wahaiatun itu adalah sunnah-sunnah yang biasa yang tidak perlu untuk diganti dan tidak perlu untuk sahwi. Wal fardu la yanubu anhu sujud sahwi. Yang fardu, kalau kita meninggalkan ruku seperti membaca Al-Fatihah atau kita ruku ya i'tidal atau sujud, maka itu tidak boleh diganti dengan sujud sahwi kalau misalnya lupa. Bal inda qarahu, kalau misalnya dia mengingatnya, wa zamanu qaribu, dan waktu itu masih dekat, ya masih bisa dia balik. Misalnya dia ruku, tak kala mau i'tidal dia langsung mau sujud, masih dekat untuk i'tidal, maka dia masih boleh. Atabihi, maka dia masih boleh i'tidal. Jadi pada saat dia ruku, dia lupa i'tidal, mau langsung sujud, tapi masih dekat untuk i'tidal, maka dia boleh langsung i'tidal, tidak perlu mengganti satu ya rakaat full. Wa bana alaihi, dan sholatnya itu ya tetap, ya tidak berkurang, tidak berpengaruh. Tapi kalau misalnya dia langsung sujud belum i'tidal, satu rakaat batal, harus diganti. Maka wasajada lisahwi sunnatun la ya'ud wasajada lisahwi, maka setelah itu dia melakukan sujud sahwi untuk menutupi kelupaannya itu tadi, sebagai pukulan terhadap setan. Wasunnatu la ya'udu ilayya ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lisahwi. Adapun yang sunnah, dia tidak kembali kepadanya, maksudnya dia tinggalkan baca ayat-ayat pendek setelah Al-Fatihah. Lupa dia baca ayat-ayat pendek itu, dia langsung ruku, maka tidak perlu dia balik, ya. Lakinnahu yasjudu lisahwi anha, akan tetapi dia sujud sahwi. Nah, yang sujud sahwi ini di dalam mazhab Syafi'i adalah meninggalkan kunut. Nah, kalau dia meninggalkan kunut, maka dia haruskan dia untuk sujud sahwi, karena kunut adalah sunnah muakkadah. Ya. Wal hay'atu, dan hay'ah yaitu sunnah hay'ah, bentuk dari sholat tersebut, la ya'udu ilaiha, tidak perlu untuk kembali kepadanya, ba'da tarkiha, ya setelah ditinggalkan, wala yasjudu lisahwi, dan tidak perlu pula dia untuk sujud sahwi. Contohnya apa? Seperti membaca ayat-ayat pendek, membaca tasbih, membaca tahmid, atau membaca doa-doa sebelum salam. Wa idza syakka bi adadi ma ata bihi min rakaati bana 'ala yakin. Nah, di sini juga saya memberikan kutipan, kalau misalnya kita lupa jumlah rakaat salat, 3 rakaat ataupun 2 rakaat, maka dibina di atas yakin. Maksudnya kita ambil angka yang paling kecil gitu. Misalnya kita ini sholat 3 rakaat atau 2 rakaat ya, kita ambil yang 2 rakaat. Nah, gitu. Kemudian jadi asar ya, asar 4 rakaat, zuhur kan sering. Ya, betul. Wa aqallu, yaitu saya mengatakan yaitu yang paling sedikit. Wa sajada lisahwi, dan dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam, dan sujud sahwi ini adalah sunnah. Kalaupun nggak dikerjakan nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada orang yang salah sholatnya, kemudian dia perbaiki, dia nggak sujud sahwi, dan dia jadi imam, tidak mengapa, tidak usah kita merasa sinis dan sebagainya, karena itu cuma sunnah, untuk balasan terhadap setan yang membuat orang lupa, itu fungsinya, dan menutupi kekurangan dari sholat tersebut, dan tempatnya itu sebelum salam. Jadi kalau orang mau sujud sahwi, dia sebelum salam sujud lagi 2 kali, takbir, sujud, takbir, bangkit, takbir lagi, sujud, baru takbir lagi, bangkit, baru dia setelah itu salam.
Nah, sudah disebutkan sebelumnya oleh penulis. Saya ada yang minta ganti nih nanti. Terus siap kali nih. Nanti ini yang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.